Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan setelah membuat account, kemudian kita akan mengunggah karya kita, silakan kembali buka halaman di Jilid. Yang kita sudah daftarkan, silakan pilih menu login. Nah, ketikkan username yang dulu pernah kita daftarkan. Kemudian jangan lupa ketikkan passwordnya. Oke, kita sudah berhasil masuk. Di sini sebelah kiri ada beberapa menu. Silakan untuk di-download guide-nya. Di sini sudah lengkap bagaimana alurnya, bagaimana panduan karya ilmiahnya, ketentuannya, baik itu S1, S2, S3, lembar persetujuan, dan lain-lain, bahkan sampai dengan watermark. Jadi silakan diunduh, dibaca, dan dilakukan sebelum mengunggah karya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di Digital Library Perpustakaan Unhas Jember. Ini ada di menu guide, silakan untuk dibaca, di-download. Nah, kemudian setelah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah paham bagaimana panduan untuk unggah karya ilmiah dan publikasi, silakan klik menu Manage Deposit. Di sebelah kiri ada menu deposit, silakan diklik. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada menu New Item. Silakan tinggal klik New Item. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Silakan disesuaikan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Untuk mahasiswa S1, S2, silakan untuk pilih menu tesis. Ya, untuk skripsi maupun disertasi, silakan klik menu tesis. Kemudian silakan klik next. Nah, di sini kita harus mengunggah filenya. Silakan choose file. Perlu diingat file yang diunggah harus sesuai dengan panduan yang diberikan oleh perpustakaan. Tidak sama akan ditolak dan akan memperlama untuk penyelesaian unggah mandiri di Digital Library. Silakan tadi dibaca dulu. Saya pilih file terserah untuk percobaan. Silakan pilih filenya, kemudian pilih upload. Kita tunggu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat setting ya. Di sini ada show options. Nah, di sini ada tipenya. Kalau untuk karya akhir biasanya teks. Kemudian language-nya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, silakan pilih bahasa Indonesia. Indonesian. Oke, kemudian silakan klik update metadata di bawah ini. Internet saya tidak ada. Nah, ini ya, ketika internetnya trouble, dia akan masih masuk ya dalam menu manage deposit karena barusan internetnya hilang, jadi dia masih ada di menu manage deposit. Ini tadi hasil dari unggah tapi belum selesai. Silakan di sini ada menu lihat, hapus, dan edit. Silakan klik edit dulu ya untuk melanjutkan. Jadi bisa diselesaikan kapanpun, nggak harus pada waktu detik itu. Jadi misal nanti lupa atau mau coba baca lagi, bisa tersimpan di menu manage deposit. Kita lanjutkan lagi, tinggal klik next. Nah, ini tadi sudah tersimpan ya. Oh, ini belum, berarti waktu itu sudah lost internetnya. Kita edit dulu lagi, Indonesia. Oke, kita klik next. Nah, di menu selanjutnya kita sudah masuk ke sub menu detail. Silakan diketikkan judul skripsinya atau tesisnya. Ini judul, silakan disesuaikan persis dengan yang ada di covernya. Itu penulisannya hanya huruf depannya saja yang besar, atau kalau ada garis miring dan bold dan segala macam silakan disesuaikan. Kemudian jangan lupa abstraknya ya, ini wajib untuk diisi, silakan diisi abstraknya. Kemudian tipenya, untuk S1 silakan pilih undergraduate, untuk S2 silakan pilih master, S3 doktoral, dan seterusnya. Saya pilih undergraduate.
Untuk abstraknya, silakan dikopikan sampai dengan keywords abstrak, gitu ya. Jadi sampai dengan keyword abstraknya. Kemudian tesis name-nya, kalau untuk sarjana silakan pilih sarjana, untuk yang master silakan untuk klik master. Saya pilih sarjana. Kemudian creators ini adalah penulis, silakan ditulis nama belakang dan nama depan. Ini wajib diisi. Misal nama belakangnya coba perpus Unhas. Oh, saya kebalik. Nah, ini silakan dimasukkan emailnya ya, yang dapat dihubungi. Kemudian kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada corporate creators-nya, silakan dimasukkan ya. Begitu juga dengan kontributor. Kemudian divisinya silakan dipilih sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Di sini ada dakwah dan selanjutnya silakan dipilih sesuai ya. Di sini ada magister juga. Contoh ya, kalau dipilih tinggal diklik selesai gitu. Silakan diklik. Jadi pastikan warna birunya bloknya sesuai dengan prodi masing-masing. Kemudian, nah ini pilih yang unpublished aja. Tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah ada yang dipublikasi di jurnal, baik itu nasional atau internasional, silakan pilih publish. Untuk tanggalnya silakan diisi hari pengesahannya sesuai dengan panduan, atau silakan dibuka masing-masing karyanya. Di situ ada tanggal, bulan, dan hari. Data tipenya silakan pilih apa itukah completion, submission, atau publikasi. Silakan disesuaikan dengan tipenya. Institusinya silakan dituliskan nama Unhas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sesuai dengan SK. Kemudian departemen ini fakultas apa? Misal fakultas Usuluddin atau dakwah. Silakan dituliskan. Berapa jumlah halamannya silakan dituliskan, dan lain-lain. Silakan dilengkapi sendiri. Nah, dan yang wajib diisi lagi adalah referensi, daftar atau daftar pustaka. Silakan dikopikan dari karya Bapak Ibu atau dan teman-teman sekalian, dikopikan di sebelah sini. Dan lain-lain silakan kalau untuk dilengkapi ya. Jadi yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang, tapi untuk referensi dan abstrak ini wajib diisi sampai dengan keywords-nya kalau abstrak. Kalau merasa sudah benar dan yakin, silakan untuk di next. Nah, ini jika ada yang belum diisi, dia pasti akan berikan notif ada you haven't filled out of the required date. Jadi date-nya belum saya isi. Jadi silakan dicari date-nya. Nah, ini silakan diisi dulu, misal 2021. Maunya apa? Silakan disesuaikan yang ada di pengesahannya. Oke. Silakan save lagi atau pilih klik next. Nah, ketika sudah masuk semuanya datanya, dia akan lanjut ke menu subjek. Nah, ini disesuaikan dengan kompetisi masing-masing. Misal Bapak Ibu ada di bidang society atau psikologi atau language, silakan dipilih ya. Bisa lebih dari satu. Misal history juga ada, silakan. Religiosity boleh, jadi silakan dipilih. Misal di sini saya pilih Islamic Studies. Kemudian membahas tentang mungkin tentang community ya, atau komunikasi bisa. Jadi bisa lebih dari satu keywordnya, disesuaikan dengan judulnya, dan kalau mau hapus silakan klik aja remove. Jadi silakan dipilih sesuai dengan bidangnya.
tambah-tambahkan lagi, tinggal klik plus gitu, silakan di add yang sesuai. Setelah semuanya sudah merasa benar, ini bisa lebih dari satu, silakan klik next. Nah, di sini ada menu deposit item now dan save for later. Jadi, jika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah yakin benar isiannya sesuai dengan panduan, silakan klik deposit item now. Tapi kalau teman-teman masih ragu dan ingin mengubahnya dulu, silakan klik save for later. Nanti Bapak Ibu bisa klik lagi, lihat lagi di manage deposit. Nah, kita sudah yakin dulu ya, misal kita deposit sekarang. Oke. Nah, your item will not appear on the public website until it has been checked by an editor. Jadi Bapak Ibu, ini bukan langkah terakhir. Jadi nanti akan dicek terlebih dahulu oleh admin perpustakaan. Jadi ketika sudah berhasil, maka akan bisa muncul di browse-nya, di library-nya. Tapi kalau belum, ini masih dalam pengecekan. Jadi silakan ditunggu sampai dengan hasilnya apakah ada revisi atau berhasil dipublikasi. Jika ada revisi, akan diinformasikan di email masing-masing. Misal ini saya masuk sebagai admin, kemudian saya akan cek, misal saya tolak, ini saya akan masuk sebagai admin, kemudian akan saya review. Nah, ini ya sudah masuk Miss Perpustakaan Unhas Jember yang barusan saya masukkan. Nah, ketika saya tolak, misal saya tolak, saya akan memberikan sebuah informasi, misal abstrak belum diisi atau pengesahan atau lembar-lembar persetujuan belum ada tanda tangannya. Misal lembar pengesahan belum ada tanda tangan yang atau belum ada watermark. Atau dokumen belum lengkap, atau silakan ya, tergantung dari nanti revisi dari pihak admin. Atau logo salah gitu ya, logo salah. Jadi misal saya kembalikan, sudah saya kembalikan ya dengan revisi-revisi tadi. Nah, Bapak Ibu silakan untuk membuka email ya. Jadi saya sarankan emailnya untuk di on notifikasi. Jadi ketika ada email masuk, Bapak Ibu sudah tahu. Jadi ketika tidak tahu ada revisi, itu bukan salah perpustakaan. Jadi saya sarankan untuk mengaktifkan notifikasi email masing-masing ya. Ini bisa disetting di handphonenya masing-masing untuk dimunculkan notifikasi email masuk. Nah, oke, saya akan refresh lagi yang email yang saya buat untuk daftar tadi. Nah, di sini ada problem with submission. Nah, di sini saya masuk ada pernyataan bahwa tesisnya ini masih belum diterima oleh perpustakaan karena satu abstrak belum diisi, bla bla bla. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menerima email revisi dari perpustakaan. Silakan direvisi sesuai dengan notes-nya. Saran saya silakan dibaca panduannya dulu. Jadi pihak perpus tidak mengoreksi kesalahan yang sama. Jadi saya sarankan untuk membaca panduan, benar-benar dilakukan, entah itu watermark dan lain-lain, di situ sudah lengkap. Silakan diunduh. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan notes-nya apa aja yang harus direvisi, silakan klik edit your item. Di sini sudah ada linknya, silakan diklik. Oke, kita harus masuk dulu. Nah, di sini ada dokumen yang tadi kita
atau beberapa hari yang lalu kita submit ya. Silakan diedit lagi. Ini bisa diedit-edit lagi sesuai dengan revisi tadi. Silakan diedit apanya yang salah gitu ya. Kalau misal mau ganti tipe mau ganti filenya juga bisa, tipenya juga bisa ini ya. Kalau filenya berarti di menu upload, ini bisa diunggah ulang, bisa klik edit ya. Silakan dicoba-coba di sini, menu-menunya sudah lengkap gitu ya. Ini mau yang diedit judulnya atau penulisnya, tanggalnya atau filenya, ini bisa dilakukan. Silakan ini ya, misal saya edit filenya dan segala macam. Kalau ini silakan diubah-ubah lagi sesuai dengan revisi. Di sini masih ada yang tadi kita isikan, silakan disesuaikan lagi. Sampai dengan kita yakin sudah benar, silakan deposit lagi ya. Silakan deposit item now. Jadi begitu. Karena yang upload tidak satu, saya sarankan sekali deposit Bapak Ibu dan teman-teman sudah yakin bahwa dokumennya benar. Karena ketika deposit lagi dia akan masuk antrian. Itu jadi alangkah sayangnya ya kalau kita menghabiskan waktu hanya dengan deposit terus masuk antrian lagi, salah lagi gitu. Lebih baik kita baca dulu benar baru kita deposit lagi. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.